Kadang, sebuah cerita tidak dimulai dari pertemuan, tapi dari perasaan yang sudah terlalu lama kita simpan. Ini bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, atau siapa yang akhirnya bertahan. Ini tentang mereka yang terlalu dekat, hingga lupa bagaimana caranya menjadi asing. Part 8 pilihan yang menyakitkan. Hujan turun lebih deras malam itu. Naren berdiri sendirian di kamar, menatap layar ponselnya. Dua chat terbuka. Satu dari Aira, satu dari Kaira. Aira, besok kamu datang kan? Aku butuh kamu di sana. Kaira, makasih udah dengerin aku. Dua kalimat sederhana, dua arah berbeda. Sejak pengakuan Kaira kemarin, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak bisa lagi melihat Kaira hanya sebagai sahabat yang selalu ada. Ia mulai mengingat ulang semua momen kecil. Cara Kaira selalu tahu kopi favoritnya. Bagaimana ia diam-diam mengirim lagu saat Naren sedang capek. Bagaimana ia selalu ada bahkan sebelum diminta. Dan tiba-tiba, semua itu terasa terlalu berharga untuk dianggap biasa. Keesokan harinya, acara kampus Aira dimulai sore hari. Aula sudah ramai. Lampu-lampu terang, musik mengalun. Orang-orang berlalu lalang dengan senyum dan energi penuh. Aira berdiri di dekat panggung, sesekali melirik pintu masuk. Naren belum datang. Di sisi lain kota, Kaira duduk di bangku taman kecil dekat rumahnya. Ia tidak berharap apa-apa. Ia hanya merasa lega sudah jujur. Langkah kaki terdengar mendekat. Kaira menoleh. Naren berdiri di sana, sedikit basah karena hujan yang belum sepenuhnya reda. Kamu nggak ke acara Aira? Tanya Kaira pelan. Naren menggelang. Gue perlu jawab sesuatu dulu. Kaira terdiam. Naren duduk di sampingnya. Untuk beberapa detik, mereka hanya mendengar suara hujan dan mobil yang lewat. Gue nggak tahu sejak kapan, kata Naren akhirnya. Tapi setelah lo ngomong kemarin, gue sadar. Gue takut kehilangan lo bukan karena lo sahabat. Kaira menahan napas. Gue takut kehilangan lo karena lo selalu jadi bagian paling penting dalam hidup gue. Hujan seperti berhenti sejenak di antara mereka. Tapi Aira, bisik Kaira. Naren menunduk. Kaira orang baik, tapi sama dia, gue merasa senang. Sama lo, gue merasa pulang. Kalimat itu membuat dada Kaira terasa hangat sekaligus ngeri. Lo nggak kasihan sama dia? Tanya Kaira lirih. Gue lebih kasihan kalau terus bohong sama diri sendiri. Sunyi lagi. Kaira menatap langit yang masih mendung. Ia tidak pernah meminta ini. Ia hanya ingin jujur, tapi kenyataan selalu membawa konsekuensi. Kalau kamu milih aku, kata Kaira pelan. Pastikan bukan karena takut kehilangan, tapi karena benar-benar ingin. Naren menoleh, menatapnya dengan serius. Gue milih lo. Karena selama ini, ternyata hati gue nggak pernah benar-benar jauh. Air mata tipis menggenang di mata Kaira, tapi ia tersenyum. Di tempat lain, ponsel Naren bergetar lagi. Aira, aku ngerti. Jaga dia ya. Naren membaca pesan itu perlahan. Ada rasa bersalah, ada juga rasa kehilangan yang tak bisa dihindari. Cerita tidak selalu tentang siapa yang jahat dan siapa yang baik. Kadang, ini hanya tentang waktu yang tidak pernah sepenuhnya adil. Di bawah hujan yang mulai reda, Kaira dan Naren berdiri berdampingan. Bukan lagi sebagai dua orang yang pura-pura tidak punya perasaan. Bukan lagi terlalu dekat untuk asing, tapi cukup berani untuk memilih. Dan untuk pertama kalinya, langkah mereka kembali sejajar. Terima kasih sudah singgah di cerita ini. Di setiap tatapan, jeda, dan kata yang tak sempat diucapkan. Semoga kamu menemukan sedikit bagian dari dirimu sendiri di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Supaya kamu nggak ketinggalan part berikutnya. Karena beberapa perasaan belum selesai hanya dalam satu cerita.